Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha Distia. Di kesempatan ini saya ingin bagi pada teman-teman mengenai peranan bank syariah di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak slide berikut ini ya. Mohon perhatiannya ya. Slide pertama ini hanya ada nama saya Misha Distia dengan NIM 0701520045 dengan dosen pengampu saya Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH, dan judul materi yang akan saya sampaikan yaitu peranan bank syariah di Indonesia. Apa itu bank? Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia yakni banco, yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Selain arti harfiah, bank pun memiliki beberapa definisi secara luas, mulai dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, Wikipedia, hingga standar akuntansi keuangan. Berikut definisinya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Wikipedia, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Dan yang terakhir, menurut standar akuntansi keuangan nomor 31 dijelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang mengatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, itu secara sistem operasionalnya. Bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal sistem operasional, bank syariah mengikuti landasan dari prinsip-prinsip syariat Islam dengan memperlakukan akad yang sah sesuai prinsip tersebut. Dan semua aktivitas yang dilakukan bank syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berdasarkan syariah Islam. Pelaksanaan operasional bank syariah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Berbeda dengan bank konvensional yang dimana sistem operasional dijalankan atas prosedur perbankan yang diatur oleh pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak yang terkait dengan hal tersebut. Selain itu, bank harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, cara pengelolaan dana. Untuk pengelolaan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk bank syariah, pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan pembiayaan hanya kepada kegiatan yang dapat dinilai halal. Lain halnya dengan bank konvensional yang bebas menerima dan menyalurkan dana asalkan menguntungkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah yang berlaku. Hal ini penting diketahui karena pada dasarnya bank memiliki kewajiban terkait dana simpanan dan investasi kepada nasabah. Yang ketiga, orientasi perbankan. Hal ini yang paling dasar sekali untuk diketahui. Sebab bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat. Hal itu wajar kalau banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk
menitipkan dananya kepada bank syariah. Sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan profit oriented. Yang keempat, pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, dan sebaliknya, sebab hal itu dibatasi dengan rate bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan kinerja bank tersebut dengan presentasi pembagian nisbah yang sesuai produk perbankan yang digunakan. Masyarakat memperoleh keuntungan lebih ketika bank syariah yang digunakan mengalami peningkatan pendapatan, dan sebaliknya. Yang kelima, pengawasan perbankan. Untuk bank syariah diawasi oleh bank pengawas yang terdiri dari beberapa ahli ekonomi dan agama yang mengerti mengenai fikih muamalah. Hal itu dilakukan agar seluruh proses kegiatan bank syariah tidak menyimpang dengan aturan dan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas. Hanya saja seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan bank konvensional harus berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Prinsip bank syariah. Yang pertama, pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga, unsur gharar atau ketidakpastian itu tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hal yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang keempat, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Dan terakhir, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah itu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan sebagai pemberi pelayanan jasa bank. Yang pertama, penghimpun dana. Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional si penabung mendapatkan balas jasa berupa uang, di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. Yang kedua, penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya yang dengan sistem bagi hasil. Dan yang ketiga, dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya. Dasar hukum bank syariah. Pengaturan mengenai bank syariah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi yang antara lain menggunakan prinsip bagi hasil dan larangan unsur riba. Kemudian mudharabah dan wadiah adalah jenis dari kontrak atau akad muamalah dalam bisnis perbankan syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam di bidang ekonomi. Meskipun mudharabah dan wadiah berasal dari ajaran hukum Islam, tetapi pengaturannya sudah ada legalitasnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perbankan syariah. Lalu peranan bank syariah di Indonesia. Peranan bank syariah di Indonesia ini sangat banyak ya. Yang pertama, pelaksana kegiatan sosial. Peran penting itu tidak diperankan oleh
bank konvensional. Perbedaan prakteknya terletak pada intensitas bank konvensional. Memang mungkin melakukan kegiatan sosial, namun tidak secara periodik. Sementara itu, keberadaan unsur-unsur yang dilarang oleh syariah yang mungkin ikut terendapkan dalam proses perbankan akan dikumpulkan pada periode tertentu, akan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Dalam bagian ini, seorang manajer investasi syariah mengambil kedudukan untuk menyarankan tempat penyaluran dana. Penyedia jasa keuangan, perbedaan bank konvensional dengan syariah yang terletak pada asas dan sistem tidak menghalangi peranan bank syariah untuk menjadi penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran sebagaimana wajarnya perbankan. Yang terpenting, tidak ada unsur yang dilarang syariat dalam prakteknya. Misal, tidak ada bunga yang memberatkan di bidang utang piutang. Lalu, kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Laba yang diambil oleh lembaga keuangan konvensional banyak mendiskreditkan pihak dengan ekonomi lemah. Contoh kecilnya, seorang berpendapat rendah menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional. Dia akan harus rela uang tabungannya yang kecil dipotong untuk jasa ini. Untuk jasa ini itu yang kemungkinan tidak dikenakan oleh bank syariah karena memang tidak sesuai syariah. Pada kasus tersebut, perbankan syariah mengambil peran sebagai perbankan yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Pemerintah telah menyadari banyaknya kebijakan perbankan konvensional yang kurang membela rakyat kecil. Karena itulah pemerintah juga berupaya mengembangkan unit-unit perbankan syariah di daerah-daerah. Promosi halal. Adanya perbankan syariah akan mendorong tumbuhnya pengusaha syariah mulai tingkat mikro hingga makro. Selain mempromosikan benefit-benefit yang fair di perbankan syariah, promosi halal juga akan menaikkan investasi karena keuntungan yang didapat lebih transparan dan merata. Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN, akan menjadi taruhan di dunia ekonomi Indonesia. Jika operasinya gagal dan pada akhirnya gulung tikar, maka kelangsungan promosi halal dan pertumbuhan ekonomi syariah akan terhambat. Dan sebaliknya, untuk memacu usaha ekonomi, segala kemudahan yang disediakan oleh perbankan syariah akan menjadi pemacu masyarakat yang memiliki niatan berusaha. Usaha di sini diartikan mendirikan suatu badan usaha atau unit usaha ekonomi yang menghasilkan peluang kerja dan pendapatan. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat akan terangkat. Sistem yang mudah di perbankan syariah akan menarik kaum emiten kecil ini agar segera memulai usaha perwujudannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau masih kurangnya mohon dimaafkan. Dan bila ada kritik dan saran bisa disampaikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.